Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Akif Abdul Malik, NIM B11 2019 06085. Di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang makalah yang sudah saya buat, yaitu tentang forecasting penjualan, yaitu manfaat forecasting penjualan bagi produsen masker. Baik, langsung saja masuk ke materi. Yang pertama adalah latar belakang. Jadi, seorang pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya pasti menginginkan penjualan yang selalu meningkat hingga mendapatkan profit yang maksimal. Akan tetapi, kerap kali pelaku bisnis hanya mengira-ngira yang terkesan tidak berdasar dalam memperkirakan penjualan ke depannya. Permasalahan ini tentu membutuhkan sebuah solusi. Dalam menyelesaikan permasalahan pelaku bisnis dalam memperkirakan penjualan ke depannya, maka ada sebuah solusi yakni dengan metode forecasting. Dengan majunya perkembangan teknologi saat ini, metode forecasting dapat dilakukan dengan bantuan software pada komputer yang bernama POMGM atau Production and Operation Management. Software ini dirancang untuk melakukan perhitungan yang diperlukan pihak manajemen untuk mengambil keputusan. Software ini dirancang oleh Howard J. Weiss tahun 1996. Apa itu yang dimaksud dengan forecasting? Jadi forecasting merupakan salah satu metode untuk melakukan perencanaan serta pengendalian produksi. Selain itu, forecasting juga didefinisikan sebagai alat bantu untuk melakukan perencanaan yang efektif dan efisien. Sebagai contoh seperti meramalkan tingkat permintaan suatu produk atau peramalan terhadap harga daging sapi di masa lebaran dan lain sebagainya. Nah, jadi forecastingnya ada beberapa jenis yang berdasarkan jangka waktu. Menurut Herianto tahun 2008, berdasarkan horizon waktu, peramalan atau forecasting bisa dibedakan menjadi tiga jenis, yakni yang pertama adalah peramalan jangka panjang atau yang meliputi waktu yang lebih panjang dari 18 bulan, seperti contohnya peramalan yang dibutuhkan dalam hubungannya dengan penanaman modal, merencanakan fasilitas, dan merencanakan kegiatan lead bank atau penelitian dan pengembangan. Kemudian peramalan jangka menengah yaitu yang meliputi antara waktu 3 sampai 18 bulan. Seperti contohnya peramalan untuk merencanakan penjualan, merencanakan produksi dan merencanakan tenaga kerja tidak tetap. Yang terakhir ada perencanaan jangka pendek adalah yang meliputi jangka waktu kurang dari 3 bulan. Seperti contohnya peramalan dalam pembelian material, membuat jadwal kerja dan menugaskan karyawan. Kemudian apa saja sih manfaat dari forecasting? Karena dalam makalah ini akan membahas tentang forecasting penjualan, maka jenis forecasting yang diambil adalah forecasting jangka menengah, yaitu antara 3 sampai 18 bulan. Adapun manfaat dari metode forecasting adalah untuk memperkirakan jumlah bahan baku yang akan dibeli. Kemudian untuk memperkirakan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proses produksi. Kemudian untuk memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi sesuai dengan jumlah hasil forecasting. Kemudian cara untuk memanfaatkan software POMGM. Guna memudahkan penerapan metode forecasting, saat ini pelaku bisnis dapat menggunakan software POMGM. Hal yang perlu disiapkan sebelum menggunakan software POMGM adalah mengumpulkan data penjualan beberapa bulan ke belakang. Nah, yang pertama adalah kita harus menyiapkan data penjualan dari si pelaku bisnis. Yang di sini adalah Sakura Collection. Yang pertama 4 bulan yaitu Januari sampai dengan April dengan jumlah penjualan yang ada di seperti di data tersebut. Dan yang langkah yang pertama adalah kita harus membuka software POMGM, lalu pada bagian modul pilih forecasting. Kemudian klik new, kemudian pilih yang time series analysis. Kemudian kita lakukan setting ya mulai dari isi nama hingga jenis yang dipilih, yaitu kita menggunakan bulan yaitu Januari, Februari sampai dengan April. Kemudian setelah melakukan setting awal, kemudian pilih jenis yang akan dipilih, yakni kita menggunakan moving average. Kemudian isi data yang diperlukan, yakni data penjualan 4 bulan ke belakang, sesuai data yang kita miliki tadi, kemudian klik solve. Setelah itu akan menampilkan hasil forecasting, yang bentuk datanya adalah seperti ini. Kemudian untuk melihat detailnya, klik window dan klik detail and error analysis, yaitu untuk melihat lebih detailnya. Kemudian untuk melihat grafik, klik window lalu
lalu pilih graph. Nah, berdasarkan forecasting yang telah dilakukan dengan menggunakan software POMQM, didapatkan data bahwa perkiraan bulan depan adalah 385 pieces. Kesimpulan dari ini semua adalah pelaku usaha dapat melakukan perkiraan penjualan, haruslah memiliki dasar dan tidak hanya berdasarkan bayangan atau hanya imajinasi. Metode forecasting mampu menjadi solusi bagi permasalahan tersebut dan mampu menjadi cara memperkirakan penjualan di periode mendatang bagi pelaku usaha. Metode forecasting memiliki berbagai manfaat bagi pelaku usaha. Adapun manfaat dari metode forecasting penjualan adalah A. Untuk memperkirakan jumlah bahan baku, B. Untuk memperkirakan jumlah tenaga kerja, kemudian C. Untuk memperkirakan waktu yang dibutuhkan. Kemudian saran dari saya untuk pelaku bisnis yaitu melihat penjualan masker yang masih masif saat ini dan pelaku usaha seharusnya mampu memperkirakan penjualan di periode mendatang. Maka saran yang saya dapat berikan adalah harus mau beradaptasi dengan pengetahuan dan teknologi yang sudah berkembang. Salah satunya adalah metode forecasting dengan menggunakan software POMQM. Hal tersebut jika dilakukan tentu memberikan efek positif bagi produsen masker. Karena selain memperkirakan waktu penjualan, karena selain memperkirakan penjualan, produsen masker juga mampu memperkirakan pembelian bahan baku, waktu produksi, dan hal lain-lainnya yang menyangkut dengan efisiensi produk. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangan dan materi yang kurang maksimal, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.